Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah memberikan kesempatan untuk hadir di meet kita pada siang hari ini. Dan sebelumnya juga terima kasih kepada Ibu Apoteker Novrianti M.Fam selaku dosen pengampu mata kuliah ini telah memberikan kami tugas. Nah, sebelum kami memasuki materi kami, ada baiknya kami perkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Elis Marianti sebagai moderator dan anggota kelompok saya ada Delvi Amrianis sebagai pemateri, Kisanada Gumairo sebagai pemateri, Nur Hidayatunisa sebagai pemateri, dan Rindiani sebagai pemateri. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Delvi Amrianis. Kepada Delvi, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang kosmetik. Kosmetik itu adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar atau gigi, dan membran mukosa mulut, terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, atau memperbaiki bau badan atau melindungi, memelihara tubuh pada kondisi baik. Next. Selanjutnya ada bentuk sediaan kosmetik. Bentuk sediaannya ada padat, serbuk. Next. Kemudian ada setengah padat, cairan, dan aerosol. Untuk jurnal yang pertama, jurnal kami judulnya yaitu Formulasi dan Bioaktivasi Suplemen Tablet Berbasis Spirulina dan Hidrolisat Kolagen Kulit Ikan Nila. Next. Alasan penggunaan bahan aktifnya yaitu spirulina merupakan cyanobacter yang dijuluki sebagai superabsorban viral, memiliki pigmen hijau biru sehingga dapat melakukan fotosintesis untuk membuat makanan sendiri. Kandungan protein spirulina itu sekitar 55-62%, lemak 4-6%, karbohidrat 17-25%. Beberapa pigmen yang terdapat pada spirulina diantaranya ada vicocyanin, klorofil A, B. Vicocyanin pada spirulina dapat berperan sebagai antioksidan, antiinflamasi maupun menekan pertumbuhan sel kanker pada manusia. Alasan dibuat bentuk sediaan tablet karena tablet ini paling banyak digunakan, praktis, mudah dibawa, dan mudah ditemukan dan diproduksi. Next. Untuk teknik mendapatkan zat aktif, yang pertama ada ekstraksi dan hidrolisis kolagen kulit ikan nila terlampir. Next. Delvi. Selanjutnya ada kultivasi dan pemanenan spirulina. Untuk CK-nya terlampir. Alat dan bahan, alat yang digunakan ada lampu neon, spektrofotometer, waterbath, flash dryer, Fourier transform, kromatogram, spektroskopi. Kemudian pada bahannya ada spirulina, kulit ikan nila, ada walnut teknis, NaOH, Aquades, CH3COOH, DPPH, enzim trirosinase, metanol, dan sodium dedesil sulfat. Next. Untuk formulasi tabletnya, pada jurnal ini ada 3 formula, ada formula A, B, dan C. Untuk tiap formulanya, kandungan tiap formulanya terlampir. Untuk teknik evaluasi, yang pertama ada uji antioksidan. Uji antioksidan spirulina ini menggunakan DPPH. Antioksidan dikatakan sangat kuat jika nilai LC50-nya kurang dari 50 ppm. Kuat 50-100 ppm, sedang 100-150 ppm, dan lemah 101-150 ppm.
dan sangat lemah lebih dari 200 ppm. Hidrolisis kolagen dari kulit ikan tuna sirip kuning menggunakan enzim alkalase memiliki aktivitas antioksidan 251,23 ppm dan penghambat tirosinase 52,91%. Artinya, aktivitas antioksidan pada hidrolisis kolagen spirulina dan tablet dikategorikan sangat lemah, yaitu lebih dari 200 ppm. Next. Yang kedua, ada uji karakteristik fisik dari tabletnya. Yang pertama ada uji keseragaman bobot dan ukuran. Berdasarkan hasilnya, keseragaman bobot pada tablet spirulina dan hidrolisis kolagen ini berkisar antara 764 sampai 792 mg. Dengan keseragaman ukuran diameter 1 cm dan tebal 1,15 cm. Berdasarkan hasil keseragaman bobot, formula A, B, dan C telah memenuhi persyaratan keseragaman bobot yang ditetapkan Depkes RI. Yang kedua ada kekerasan dan kerapuan tablet. Hasil sidik ragam kekerasan tablet spirulina dan hidrolisis kolagen menunjukkan formula A berbeda nyata dengan formula B dan C. Kerapuan pada formula A telah memenuhi persyaratan dan kerapuan tablet yang minimal tidak lebih dari 1%. Next. Kemudian ada waktu hancur. Formula C memiliki waktu hancur yang paling cepat, yaitu 8 menit dan 13 detik. Formula C memiliki kekerasan yang rendah dan nilai keragasan yang tinggi jika dibandingkan dengan A, B, dan C. Berikut tabel di uji keragasan tablet tadi. Next. Yang ketiga ada uji komposisi kimia tablet spirulina hidrolisis kolagen. Pengujian komposisi kimia tablet spirulina hidrolisis kolagen dilakukan pada formula A yang merupakan formula terpilih berdasarkan karakteristik tabletnya. Di tabel ini terlampir komposisi dari kandungan tablet spirulina tadi pada formula A. Berdasarkan pengujian komposisi kimia tablet spirulina dan hidroliset kolagen, protein merupakan kandungan yang paling tinggi. Untuk kesimpulan, aktivitas antioksidan pada hidroliset kolagen, spirulina, dan tablet dikategorikan sangat lemah, yaitu lebih dari 200 ppm. Aktivitas penghambatan tirosinase oleh spirulina, hidroliset, dan tablet kurang efektif dalam menghambat tirosinase. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Delvi. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Kak Kisanada Gomairoh. Kepada Kak Nada dipersilahkan. Baik, terima kasih Lisma. Untuk selanjutnya yaitu jurnal dengan judul formulasi dan evaluasi sifat fisik masker gel peel-off lempung bentonit. Berikut jurnalnya. Kemudian kenapa memilih bentuk sediaan masker gel peel-off lempung bentonit? Nah, bentonit ini dia merupakan salah satu absorben yang baik digunakan sebagai anti jerawat karena mampu mengabsorpsi kelebihan minyak pada kulit. Bentonit merupakan lempung kue yang banyak terkandung di Indonesia. Salah satu bentuk masker yang menarik adalah masker gel peel-off yang memiliki kelebihan pada metode pembersihannya yang lebih ringkas. PVA dan HPMC merupakan basis yang dapat digunakan pada pembuatan masker gel peel-off. Untuk bahannya terlampir. Kemudian metodenya yang pertama ada proses pengambilan lempung bentonit. Tanah lempung diambil dari Desa Bandung, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali. Tanah yang diambil memiliki ciri-ciri agak lengket bila terkena air dan pada kondisi keringnya terlihat retak-retak. Sementara pada pemurnian sampel bentonit, material lempung diambil kemudian dimurnikan dengan cara direndam dalam aqueduct selama 24 jam dan diaduk selama 24 jam. Kemudian disaring dan dijemur untuk mendapatkan lempung yang kering dengan cara dikeringkan di almari pengering dengan suhu 60 derajat Celcius. Kemudian ada aktivasi lempung bentonit dengan natrium karbonat. Aktivasinya itu dilakukan dengan menambah natrium karbonat ke dalam suspensi lempung. Campuran diaduk selama 1 jam dengan menggunakan magnetic stirrer. Kemudian disaring dan dikeringkan kembali dengan oven bersuhu 60 derajat Celcius. Kemudian untuk formulasi masker gel peel-off-nya, formulasi masker wajah
peel-off dilakukan dengan menggunakan bahan PVA, HPMC, propylenglikol, metilparaben, propilparaben, dan Aquades. Formulasi masker gel peel-off lempung bentonit. Berikut ada 4 formulasinya dan bahan-bahan yang sudah terlampir. Cara pembuatannya dengan mengembangkan PVA di wadah A, kemudian sejumlah Aquades dididihkan, kemudian HPMC itu dikembangkan di wadah B, habis itu dengan sisa Aquades bersuhu ruang, kemudian di wadah C, metil dan propilparaben dicampur dengan propylenglikol, kemudian bagian dan C itu dituangkan ke dalam wadah A, kemudian diaduk homogen. Nah, pengadukan ini dapat dibantu dengan kondisi hangat. Basis yang terpilih ditambahkan bentonit dengan variasi konsentrasi 5%, 10%, 15%, dan 20%, kemudian diaduk hingga homogen. Kemudian evaluasi fisika masker gel peel-off, itu ada pengujian organoleptis, itu kayak untuk melihat bentuk, bau, warna, homogenitas, kemudian ada pengujian pH-nya, kemudian yang ketiga ada pengujian waktu kering sediaan, itu dengan menggoreskan sejumlah sampel seperti saat mengaplikasikan masker pada punggung telapak tangan dengan salah satu probandus dan dihitung waktu yang dibutuhkan oleh sediaan untuk mengering hingga dapat dikupas. Kemudian ada pengujian daya sebar, itu dengan ditimbang gelnya sebanyak 1 gram, kemudian diletak di atas kaca pada bagian sisi lainnya, kemudian di atas kaca ditambahkan pemberat sebanyak 135 gram, ditunggu 1 menit pada setiap penambahan untuk dilihat penambahan diameter dari gel. Kemudian ada pengujian daya lekat, dan kemudian ada pengujian iritasi. Selanjutnya, kemudian hasil dan pembahasan. Untuk proses pemurnian dan aktivasi bentonit, hasil pemurniannya diperoleh bentonit murni teraktivasi sebanyak 61,92 gram. Hal ini menunjukkan rendemen dan proses aktivasi sebesar 52,25%. Untuk formulasi dan evaluasi sifat fisik masker gel peel-off lempung bentonit, hasil dari formulasi dari 4 formula, basis dipilih basis nomor 3 karena memenuhi syarat waktu kering yang baik, yakni antara 15-30 menit. Untuk F1, untuk formulasi 1 dan formulasi 2, waktu keringnya itu lebih dari 30 menit dan cenderung encer. Kemudian untuk basis nomor 4, memiliki waktu kering 15 menit, namun di saat dilepas itu sakit. Nah, waktu kering ini dari sediaan dipengaruhi oleh konsentrasi PVA. Semakin banyak konsentrasi PVA-nya, maka semakin cepat waktu yang dibutuhkan oleh masker untuk mengering. Hal ini karena PVA berfungsi sebagai gelling agent-nya. Kemudian untuk formulasi dan evaluasi sifat fisik masker gel peel-off lempung bentonit, basis F3 itu kemudian diformulasikan dengan menambahkan variasi kadar bentonit 5%, 10, 15, dan 20%. Nah, keempat sediaan ini kemudian dievaluasi. Yang pertama ada hasil uji organoleptis, itu keempat-empatnya dia menunjukkan bentuk setengah padat, tidak memiliki bau yang dominan, kemudian warnanya coklat tua, kemudian khas tanah dan memiliki disperse yang homogen. Untuk pH sediaannya, dari keempat masker ini konsentrasinya bervariasi, yakni memiliki pH 6. Masker yang baik itu seharusnya antara 4,5 sampai 6,5, yakni merupakan pH ideal bagi sediaan topikal. Selanjutnya, kemudian untuk waktu kering sediaan, waktu kering sediaan uji ini mengetahui berapa lama sediaan mampu untuk kering kan. Nah, idealnya itu rentang waktunya 15 sampai 30 menit. Nah, hasilnya itu menunjukkan masker memiliki waktu kering berkisar 15 sampai 30 menit. 15 sampai 30 menit yang artinya dia memenuhi syarat. Selanjutnya, kemudian daya sebar. Untuk hasil uji daya sebar ini menunjukkan bahwa secara umum terjadi perubahan diameter dari diameter 1 gram gel yang ditimbang. Hal ini membuktikan bahwa dalam kondisi tertekan, gel akan mengalami penyebaran peningkatan dari pertambahan luas dari sediaan terjadi penambahan berkisar 0,01 cm sampai 0,1 cm, kecuali pada konsentrasi 20%, yang mana perubahan terjadi 1,2% pada 1,2 cm pada penambahan beban 135 gram. Selanjutnya,
Kemudian untuk daya lekat, hasil ujinya itu menunjukkan bahwa masker gel dengan konsentrasi penambahan bentonit 15% memiliki daya lekat paling tinggi. Hal ini menunjukkan juga bahwa zat aktif terikat kuat dalam basis dan dapat dilepaskan saat basis melepaskan air dan mengering. Selanjutnya ada uji iritasi. Nah, uji iritasi ini dia menggunakan 10 responden, itu menunjukkan keempat masker gel tidak menimbulkan tanda-tanda iritasi seperti timbulnya kemerahan pada kulit, rasa sakit maupun terluka. Kesimpulannya, hasil uji sifat fisik menunjukkan konsentrasi bentonit 15% itu paling baik digunakan sebagai sediaan masker gel peel off lempung bentonit. Nah, ini jurnal selanjutnya itu formulasi sampo anti ketombe dari ekstrak kubis kombinasi dengan ekstrak daun pandan wangi. Nah, kenapa dipilih bentuk sediaan tersebut? Nah, ekstrak kubis dan daun pandan wangi ini kan senyawanya berhasil menghambat pertumbuhan ketombe pada kulit kepala. Kubis dia mengandung kayak senyawa tanin, flavonoid, dan lain-lain. Itu senyawa-senyawa tersebut akan memberikan aktivitas anti jamur terhadap M-furfur yang terdapat pada kulit kepala. Nah, daun pandan wangi itu mempunyai kandungan senyawa kimia, alkaloid, saponin, flavonoid, tanin, polifenol, dan zat warna yang mampu menghambat pertumbuhan campuran bakteri yang diisolasi dari kulit kepala. Untuk alat dan bahannya terlampir. Kemudian pembuatan sediaan sampo, itu yang pertama dibuat mucilago HPMC pada suhu 60 derajat Celcius. Nah, cara pembuatannya itu terlampir. Kemudian ada evaluasi fisik. Nah, evaluasi fisik ini kayak pengamatan organoleptik, pengukuran pH, homogenitas, kemudian tinggi busa, dan pengukuran viskositas sediaan sampo. Kemudian hasil dan pembahasan, penyiapan dan ekstraksi kubis dan daun pandan wangi. Untuk penyiapan kubis dan daun pandan wanginya itu pertama dicuci bersih dulu dengan air mengalir, kemudian dirajang supaya mempercepat proses pengeringannya. Kemudian itu dikering tidak di bawah sinar matahari langsung. Jadi pengeringannya itu ditutup dengan kain hitam supaya tidak terkena matahari langsung. Selanjutnya, kemudian untuk formulasi sampo ekstrak kubis kombinasi daun pandan wangi, selain zat aktif itu ada tambahannya itu SLS cair 10%, metilparaben 0,18%, propilparabennya 0,02%, HPMC 3%, gliserol 5%, kemudian pengharum secukupnya, kemudian ditambahkan aquades 100 ml. Selanjutnya, nah ini evaluasi fisik sediaan sampo ekstrak kubis kombinasi daun pandan wangi, tabelnya terlampir dapat dilihat sendiri. Selanjutnya, nah ini dia berdasarkan hasil pengujian pada tabel 1, hasil uji evaluasi fisik menunjukkan tidak adanya perbedaan aroma, bentuk, dan warna pada formulasi A, B, formulasi C, dan blanko. Untuk pengukuran pH, pH-nya itu berkisar 5,0 sampai 9,0, kemudian pengamatan homogenitas, itu dia homogenitasnya stabil, kemudian untuk busanya dari keempat formulasi yaitu 7,25 cm tingginya, tidak ada perbedaan. Selanjutnya, kemudian untuk viskositas, formulasi A itu didapatkan nilainya sebanyak 105, kalau B, formulasi B itu sebanyak 102,5, kemudian formulasi C itu nilainya sebanyak 110, dan formulasi D di sini menggunakan salah satu merek yang beredar di pasaran itu memiliki nilai viskositas 120. Nah, untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, itu ekstrak kubis kombinasi dengan ekstrak daun pandan dapat dibuat dalam sediaan sampo dan hasil sediaan sampo yang memenuhi syarat uji evaluasi fisik sediaan, yaitu uji organoleptik, uji homogenitas, uji pH, uji tinggi busa, dan uji viskositas. Baiklah, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Kak Kisanada Gumairo. Jurnal selanjutnya akan dibahas oleh Nur Hidayatunisa. Kepada Nur Hidayatunisa dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu jurnal formulasi dan karakterisasi sampo minyak almond untuk rambut kering.
Ini jurnalnya. Kemudian mengapa memilih bentuk sediaan dari sampo minyak almond? Karena salah satu sediaan perawatan rambut yaitu sampo. Sampo merupakan sediaan yang digunakan sebagai pembersih rambut, kulit kepala dari segala kotoran, minyak, dan sel yang sudah mati. Kemudian rambut kering ini menjadi masalah klasik yang dialami oleh semua orang. Kemudian metodenya yang pertama pengambilan sampel. Pengambilan sampelnya dilakukan secara purposif. Kemudian sampel yang digunakan yaitu adalah minyak almond dari swalayan beras tagi pada kota Medan, Sumatera Utara dengan merek Sweet Almond Oil X Henry Lamont. Kemudian yang kedua pelaksanaan penelitian yaitu dilaksanakan secara eksperimental di laboratorium Universitas Muslim Nusantara Medan. Kemudian alat dan bahan yang digunakan terlampir. Yang kelima yaitu pembuatan sampo menggunakan minyak almond dari berbagai konsentrasi. Yang pertama dipanaskan aquades pada suhu 60-70 derajat Celcius sejumlah 30 ml, lalu dimasukkan hidroksipropil metil selulosa sedikit demi sedikit sambil diaduk dengan magnetic stirrer sebagai campuran A. Kemudian minyak almondnya ditimbang dan dipanaskan pada suhu 70 derajat. Kemudian di wadah lalu dipanaskan kalium hidroksida pada suhu 35 derajat Celcius. Lalu dicampur dengan minyak almond dan kalium hidroksida yang telah dipanaskan tadi. Kemudian diaduk hingga terbentuk sabun lebih kurang 1 jam. Kemudian gliserol dan imbagin ditambah dan diaduk sehingga homogen. Lalu ditambahkan sedikit aquades dan diaduk hingga homogen. Lalu campuran A digerus, diaduk hingga homogen dan ditambahkan sisa aquades sambil diturunkan suhunya. Ditambahkan pewangi dan diaduk homogen, lalu ditambahkan asam asetat glasial sampai pH-nya 7. Kemudian yang keenam pemeriksaan mutu fisik sediaan, yaitu tegangan permukaan diukur dengan menggunakan tensiometer merek Dunoi. Dengan cara 30 ml-nya dimasukkan ke dalam cawan, kemudian diletakkan pada meja pengukuran yang dihubungkan dengan sebuah termostat. Kemudian cairan dibiarkan sebentar dan untuk membiarkan permukaannya terbentuk. Kemudian skala yang ditunjukkan pada alatnya dicatat. Kemudian juga dilakukan pemeriksaan daya pembersih. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan daya pembasah. Kemudian pemeriksaan daya pembusa dan kestabilan busa. Selanjutnya pemeriksaan bobot jenis, pemeriksaan viskositas, dan pemeriksaan stabilitas sediaan. Nah, berikut hasil dan pembahasannya. Di sini ada tabel berupa data pemeriksaan tegangan permukaan. Kemudian pada pemeriksaan bobot jenis, nah bobot jenis ini diukur dengan menggunakan pignometer, di mana pignometer yang digunakan harus bersih dan kering, kemudian suhunya diatur lebih kurang 20 derajat Celcius dan dimasukkan ke dalam pignometer. Kemudian suhu pignometer diatur sehingga suhunya 25 derajat Celcius. Kemudian zat uji yang berlebih dibuang dan ditimbang. Kemudian dikurangkan dengan bobot pignometer kosong dari bobot pignometer yang telah diisi. Terlampir juga untuk pemeriksaan viskositas dan pemeriksaan stabilitas sediaan. Ini tabel hasil pemeriksaan tegangan permukaan. Nah, dari tabel 2 ini dapat dilihat bahwa sediaan yang dibuat dan dengan bahan dasar minyak almond, sampo tersebut dibuat dari minyak almond menunjukkan bahwa penurunan tegangan permukaan terjadi dengan semakin meningkatnya konsentrasi minyak almond yang digunakan. Nah, dari kelima sediaan yang dibuat, ternyata sediaan E yang memiliki tegangan permukaan yang lebih rendah dibandingkan dengan sediaan yang lainnya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa semakin rendah tegangan permukaan sampo, maka sampo akan mempunyai kemampuan yang lebih besar untuk mengangkat kotoran yang ada pada kulit kepala dan rambut, sehingga sampo tersebut akan semakin baik. Selanjutnya ada tabel 3, yaitu data pemeriksaan daya pembersih pada sediaan A, B, C, D, dan E. Nah, pada tabel ini dapat dilihat bahwa hasilnya daya pembersih sampo menunjukkan sediaan E yang memiliki kemampuan yang lebih besar untuk menghilangkan kotoran. Selanjutnya yaitu sediaan E, karena sediaan E dan D memiliki tegangan permukaan yang rendah dan mengandung konsentrasi minyak almond yang lebih banyak.
Selanjutnya tabel 4 yaitu daya pembasah sampo. Nah, dapat dilihat bahwa nilainya bervariasi. Hanya sediaan A yang lebih rendah bila dibandingkan dengan sediaan sampo yang lain. Nah, hal ini mungkin disebabkan karena berbedanya konsentrasi minyak almond yang digunakan. Kemudian semakin tinggi konsentrasi minyak almond yang digunakan, maka semakin pekat larutannya. Kemudian pada tabel 5 yaitu daya pembusa dan kestabilan busa. Nah, dapat dilihat bahwa sediaan sampo yang terbuat dari minyak almond ini akan menghasilkan busa. Walaupun begitu, sediaan tersebut memiliki busa yang stabil. Nah, dari kelima sediaan yang dibuat, sediaan C memiliki busa yang lebih banyak dan stabil. Banyaknya larutan-larutan mengandung bahan aktif permukaan yang menghasilkan busa stabil bila dicampur dengan air. Kemudian sifat deterjen yang terutama dihendaki untuk sampo adalah kemampuan untuk membangkitkan busa. Nah, hasil pengukuran tinggi busa mencerminkan kemampuan suatu deterjen untuk menghasilkan busa. Nah, pengukuran tinggi busa ini merupakan suatu cara untuk pengendalian mutu suatu produk deterjen agar sediaan memiliki kemampuan yang sesuai dalam menghasilkan busa. Kemudian pada tabel 6, yaitu pada pengukuran pH sampo, nah dapat dilihat bahwa pemeriksaan pH dengan pH meter menunjukkan nilai pH yang bervariasi. Nah, hal ini mungkin disebabkan oleh penambahan asam asetat glasial yang tidak sama. Namun, nilai pH masih dapat diterima sesuai dengan syarat sediaan sampo, yang mana menurut BPOM, peraturan untuk pH sampo ini yang baik antara pH 5 sampai 9. Kemudian pada tabel 7, tabel pengukuran bobot jenis, di mana hasil pemeriksaan bobot jenis menunjukkan bahwa sediaan sampo yang dibuat memiliki nilai bobot jenis yang bervariasi. Namun, hanya sediaan B yang tidak memenuhi syarat bobot jenis sediaan sampo. Yang mana menurut Standar Nasional Indonesia tahun 1990, persyaratan bobot jenis untuk sediaan sampo yang baik yaitu minimal 1,2. Kemudian tabel 8 yaitu menunjukkan viskositas sediaan yang bervariasi. Nilai viskositas dari sediaan yang dibuat memiliki sifat alir yang pseudoplastis, yaitu viskositas menurun dengan meningkatnya gaya atau gerakan. Hal ini sesuai dengan sifat natrium karboksimetilselulosa yang digunakan. Nah, kesimpulannya, yang pertama, minyak almond ini dapat diformulasikan menjadi sediaan sampo cair yang memenuhi kriteria fisik yang sesuai dan efektivitas. Yang kedua, tidak ada pengaruh perbedaan konsentrasi terhadap karakteristik fisik sediaan sampo yang mengandung minyak almond sebagai pelembab untuk rambut kering. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Nur Hidayatunisa. Jurnal selanjutnya akan saya bahas sendiri, yang berjudul efek penggunaan probiotik topikal terhadap ekspresi MMP 13 dan kolagen 3 pada lapisan dermis tikus yang dipapar oleh ultraviolet B. Berikut jurnalnya terlampir. Nah, mengapa memilih bentuk sediaan krim probiotik topikal? Beberapa ilmuwan menyatakan bahwa beberapa preparasi bakteri semi-aktif dan beberapa bakteri yang tidak bereplikasi masih memiliki aktivitas metabolik, sehingga bakteri semi-aktif dan yang tidak bereplikasi merupakan preparat topikal potensial yang dibuat untuk kesehatan dan kecantikan kulit. Besar kemungkinan bahwa probiotik topikal mempengaruhi kerja matriks dari MMP ini yang merupakan metaloproteinase. Nah, alat dan bahan, untuk alat dan bahan terlampir. Formulasi bisa dilihat dari tabel. Untuk metode, hewan coba yang digunakan adalah 24 tikus jantan yang berusia 6-8 minggu dengan berat badan rata-rata 150 sampai 250. Untuk krim topikal L planatotarum FNCC 0020. Next. Prosedur penelitian, prosedur yang dilakukan terlampir. Next.
Metode pemeriksaan yang dilakukan pertama adalah pemeriksaan ekspresi MMP 13 dan kolagen 13, kemudian dilakukan rancangan analisis dan statistik di mana cara kerja dan mekanismenya sudah terlampir. Untuk hasil bisa dilihat pada gambar itu ada yang A ada kontrol, B ada perlakuan. Nah, dapat dilihat pada tabel. Dari tabel di samping yang tertera ini tampak baik intensitasnya, distribusi maupun historkor MMP 13-nya antara kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. Tidak menunjukkan adanya perbedaan. Yang akan tetapi ada kecenderungan pada kelompok perlakuan histoskornya lebih tinggi. Kemudian hasil selanjutnya ada perbandingan ekspresi kolagen 3 antara dua kelompok. Pada tabel tampak intensitas kelompok kolagen 3 baik pada kelompok perlakuan maupun kontrol, semua mempunyai derajat kuat. Sedangkan distribusi kepadatan kolagennya paling rendah 20-50% dan tingginya di atas 80% perbandingan distribusi kepadatan kolagen 3 secara statistik sangat bermakna. Berdasarkan histoskor, tampak pada kelompok perlakuan nilai mediannya lebih tinggi bila dibandingkan dengan kelompok kontrol dan perbedaan ini secara statistik sangat bermakna. Nah, pembahasan dari hasil tersebut, dari hasil tadi, pemberian preparat topikal sediaan diduga memiliki aktivitas anti penuaan kulit dengan cara menurunkan aktivitas MMP sehingga degradasi kolagen dapat diturunkan. Di mana dari tabel 4 tampak baik intensitasnya, distribusi maupun histoskor MMP 13 antara kelompok perlakuan dan kelompok kontrol, tidak menunjukkan adanya perbedaan yang bermakna, yang ditandai dengan P lebih dari 0,05. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekspresi intensitas kolagen pada kedua kelompok terlihat kuat, namun terjadi peningkatan distribusi kepadatan kolagen pada kelompok perlakuan dibandingkan dengan kelompok kontrol. Nah, hal tersebut menunjukkan terdapat efek krim L platarum FNCC 0020 terhadap perbaikan ekspresi kolagen. Kepadatan kolagen yang meningkat dimungkinkan karena krim menghambat jaras penurunan TGF beta. Nah, kesimpulan dari jurnal ini yaitu pemberian krim probiotik topikal tidak menurunkan ekspresi MMP 13 pada lapisan dermis tikus jantan galur Sprague deulei yang dipaparkan sinar UVB. Nah, pemberian krim probiotik topikal ini meningkatkan ekspresi distribusi kepadatan kolagen 3 pada lapisan dermis tikus jantan terhadap paparan sinar UVB. Selanjutnya, untuk jurnal selanjutnya akan dijelaskan oleh Rindiani. Kepada Rindiani dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, selanjutnya yaitu jurnal yang berjudul Formulasi Lutein dari Ekstrak Agarose Gelidium sp dan uji dengan metode DPPH sebagai kandidat senyawa antioksidan. Jurnalnya terlampir. Alasan menggunakan bahan aktifnya yaitu alga Gelidium sp. Nah, metabolit sekunder alga telah diketahui kemampuannya untuk kulit, seperti dapat memperbaiki tanda penuaan kulit, mengencangkan kulit, dan mencegah pembentukan kerutan atau selulit, menstimulasi pembentukan kolagen pada kulit, mendukung regenerasi jaringan, dan mencegah kerutan. Nah, bahan kosmetik yang mengandung mikroalga atau ekstrak dari mikroalga memiliki potensi permintaan yang tinggi, apalagi jika dikombinasikan dengan antioksidan atau bahan kimia bioaktif, serta dengan produk untuk melindungi kulit dari kerusakan akibat sinar matahari atau anti-UV. Nah, mikroalga juga telah digunakan secara komersial sebagai lulur herbal atau laminaria dicampur tanaman herbal lainnya untuk mencegah penyakit dan juga untuk menghaluskan kulit. Next. Nah, alasan memilih bentuk sediaan lulur krim yaitu pemilihan sesuai akan membuat penetrasi obat ke dalam kulit lebih baik. Sediaan topikal untuk kulit berfungsi untuk mengantarkan bahan aktif obat ke kulit dengan cara penetrasi secara difusi pasif melewati stratum corneum.
Nah, krim ini memiliki sifat melembabkan dan mengandung emolien, mudah menyebar rata, praktis, mudah dibersihkan atau dicuci. Nah, cara kerjanya berlangsung pada jaringan setempat, tidak lengket terutama tipe minyak dalam air, memberikan rasa dingin berupa tipe air dalam minyak. Untuk alat dan bahan terlampir. Selanjutnya metode pembuatannya, yang pertama itu ada pembuatan simplicia, cara pembuatannya terlampir, dan pembuatan ekstrak dengan metode maserasi, cara pembuatannya terlampir. Setelah itu dilakukan pengambilan agarosa. Nah, ekstrak kental yang diperoleh diserbu ditambah NaOH sampai pH 8,5, kemudian ditambah aquades dan dipanaskan pada suhu 80 derajat Celcius. Kemudian diserkai panas dengan menggunakan kertas saring wetman, kemudian ditambah etanol 95%, 300 ml, dan didiamkan selama 24 jam. Setelah itu terbentuk endapan, kemudian disisihkan dan ditambahkan etanol 95% sebanyak 200 ml, kemudian disaring dan terbentuklah ekstrak agar-agar. Pada formulasi sediaan luur krim, ekstrak gelidium SP terlampir pada tabel. Nah, untuk F0 itu merupakan formulasi luur krim tanpa menggunakan ekstrak. Untuk F1 yaitu formulasi luur krim dengan ekstrak agarosa 5%. Untuk formulasi 2 yaitu formulasi luur krim dengan ekstrak agarosa 7,5%. Dan untuk formulasi 3 yaitu formulasi luur krim dengan ekstrak agarosa 10%. Untuk pembuatan formulasi luur krim, yaitu bahan ditimbang, lebur fase minyak asam stearat, gliserin, setel alkohol, dan natrium laurisulfat, propilin glikol, dan TA. Nah, dimasukkan di dalam cawan, di dalam muat di atas water bath suhu 70 derajat Celcius hingga melebur. Fase air yang terbuat dari metil paraben dilarutkan di dalam air panas. Kemudian angkat leburan masukkan ke dalam lumpang, gerus kuat dan cepat hingga terbentuk luur krim. Tambahkan fase air dan sisa air gerus. Lalu tambahkan ekstrak gelidium SP sedikit demi sedikit, gerus hingga homogen. Kemudian masukkan sediaan luur krim ke dalam wadah yang baik, lalu tambahkan oleum citri. Untuk evaluasi luur krim itu ada uji organoleptis, yaitu bentuk, warna, bau yang diamati secara visual. Kemudian uji homogenitas, uji pH, uji daya sebar, uji daya lekat, uji konsistensi atau viskositas, uji tipe krim menggunakan larutan zat warna, uji hedonik, yaitu warna, aroma, lembab, halus, dan kesat. Dan terakhir yaitu uji kualitatif antioksidan, uji warna. Nah, hasil positif menunjukkan perubahan warna dari ungu menjadi kuning. Hasil dan pembahasan pada hasil uji organoleptis pada tabel formula luur krim yang memiliki basis yang sama dengan konsistensi zat aktif yang berbeda memiliki sifat organoleptis yang berbeda pula. Dengan demikian, organoleptis sediaan dipengaruhi oleh konsentrasi ekstrak yang digunakan. Nah, semakin tinggi konsentrasi ekstrak yang digunakan, warna yang dihasilkan semakin coklat serta memiliki aroma yang khas. Selanjutnya pada hasil uji homogenitas, pada tabel di atas, uji homogenitas menunjukkan bahwa masing-masing formulasi mempunyai susunan yang homogen dan tidak terlihat adanya butiran-butiran kasar, sehingga krim dapat dikatakan baik dan perbedaan konsistensi pada masing-masing formula tidak mempengaruhi homogenitas sediaan luur krim. Nah, pada hasil uji pH, dapat dilihat pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa formulasi luur krim yang memiliki basis yang sama dengan konsistensi zat aktif yang berbeda memiliki pH yang berbeda pula. Dengan demikian, pH sediaan dipengaruhi oleh penyimpanan ekstrak yang digunakan. Nah, semakin lama penyimpanan ekstrak yang digunakan, maka semakin tinggi nilai pH sediaan. Hal ini disebabkan ekstrak agarosa memiliki pH asam.
Hal ini terbukti pada formula 3 memiliki pH lebih besar dari formula lain, sehingga keempat formula memenuhi persyaratan pH kulit yang baik. Selanjutnya hasil uji daya sebar dapat dilihat pada tabel di atas menunjukkan bahwa keempat formulasi memenuhi syarat daya sebar yang baik, yaitu berkisar antara 5-7 cm. Nah, nilai daya sebar sediaan berbanding terbalik dengan nilai viskositas sediaan. Semakin besar daya sebar yang diberikan, maka kemampuan zat aktif untuk menyebar pada kulit semakin luas. Hal ini terlihat pada formulasi 3 yang memiliki daya sebar paling baik dan mudah untuk diaplikasikan pada kulit. Selanjutnya hasil uji daya lekat pada tabel menunjukkan ketiga sediaan ulur krim ekstra agar-rosa telah memenuhi syarat daya lekat yang baik. Pada formulasi 3 memiliki daya lekat paling tinggi yaitu 72. Daya lekat semakin lama melekat pada kulit maka semakin baik karena zat aktif yang dilepaskan pada basis ulur krim akan semakin banyak diabsorpsi. Kemudian hasil uji viskositas. Nah, pada tabel dapat dilihat semakin sedikit ekstrak dari sediaan ulur krim, maka semakin tinggi viskositasnya, sehingga sediaan tersebut akan semakin stabil karena pergerakan partikel cenderung sulit dengan semakin kentalnya suatu sediaan. Namun, kecepatan sediaan untuk mengalir lambat. Hal ini terlihat dari formulasi 2 dan formulasi 3 yang memiliki nilai viskositas paling tinggi di antara formulasi 0 dan 1. Viskositas sediaan juga dipengaruhi oleh jumlah ekstrak yang digunakan. Semakin banyak jumlah ekstrak yang digunakan pada sediaan, maka viskositasnya akan semakin kecil. Hal ini terlihat pada formulasi 0 yang memiliki nilai viskositas paling kecil daripada formulasi 1, 2, dan 3. Namun, dari keempat formulasi sediaan, ulur krim tetap memiliki nilai viskositas yang memenuhi standar SNI, yaitu berkisar antara 2.000 sampai 50.000 CPS. Untuk hasil uji tipe krim, pada tabel di atas tipe krim yang didapatkan adalah krim tipe minyak dalam air, karena metilen belum menyebar secara merata pada sediaan krim. Nah, ulur krim yang mempunyai tipe minyak dalam air disebabkan karena volume fase terdispersi atau fase minyak yang digunakan dalam ulur krim ekstra agar-rosa lebih kecil daripada fase pendispersi, yaitu fase air, sehingga fase minyak terdispersi merata ke dalam fase air dan membentuk emulsi tipe minyak dalam air. Untuk hasil uji hedonik, berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat telah dilakukan ulur krim dengan formulasi 3 banyak disukai panelis karena warna, aroma, rasa di kulit dan bentuk sediaan paling banyak disukai oleh panelis. Untuk hasil uji kualitatif antioksidan, pengujian yang dilakukan pada uji warna DPPH ini menunjukkan hasil yang positif untuk sampel ulur krim, yaitu terjadi perubahan warna dari violet menjadi kuning. Hal ini menunjukkan bahwa sampel ulur krim memiliki senyawa antioksidan. Nah, untuk kesimpulan, ekstrak alga merah Gelidium sp dapat diformulasikan sebagai sediaan ulur krim. Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan, maka variasi kadar ekstrak alga merah mempengaruhi sifat fisik sediaan ulur krim. Hal ini dibuktikan dari hasil uji sifat sediaan seperti uji organoleptis, uji homogenitas, pengukuran pH, uji daya sebar, uji daya lekat, uji konsistensi atau viskositas, dan uji tipe krim dan hedonik. Nah, sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Rindi. Sekian presentasi pemaparan jurnal kami. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Baiklah, mohon izin bertanya, kelompok pengaji. Baik, silakan Diova. Baiklah, pada jurnal efek penggunaan probiotik topikal terdapat antibodi yang digunakan yaitu Santacrus. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah ada antibodi lain yang dapat digunakan? Jika ada, bagaimana menurut kelompok penyaji mengapa peneliti menggunakan Santacrus sebagai antibodi? Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada Diova atas pertanyaannya. Selanjutnya, sembari mencari jawaban, apakah masih ada teman-teman yang ingin bertanya? Moderator. Ya, silahkan Fatma. Baik, saya Fatma Rahim ingin bertanya kepada kelompok penyaji. Pada jurnal formulasi lulur krim dari ekstrak agarosa, Gelidium sp, dan uji dengan metode DPPH sebagai kandidat senyawa antioksidan, ada evaluasi uji tipe krim. Pertanyaan saya, bagaimana cara melakukan uji tersebut dan apa alasan digunakannya metode dispersi larutan zat warna? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Fatma. Saya ulangi lagi pertanyaannya tadi. Pertanyaannya bagaimana cara melakukan uji yang pada jurnal lulur tadi dan apa alasan digunakan metode dispersi larutan zat warna. Betul seperti itu? Baik, terima kasih Fatma. Apakah teman-teman masih ada yang ingin bertanya? Dipersilahkan. Izin bertanya, moderator. Ya, silakan Kak Rayu. Terima kasih, moderator. Saya mau bertanya, pada slide pemurnian sampel betonit, dikatakan bahwa sampel dimurnikan dengan cara direndam dalam aquades selama 24 jam dan diaduk setiap 24 jam. Jadi sebenarnya berapa lama waktu perendaman dan apakah pengadukannya menggunakan alat selama 24 jam atau bagaimana? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Admin Rahayu. Saya ulangi lagi pertanyaannya. Di mana pertanyaannya tadi, apakah pengadukannya menggunakan alat? Kemudian berapa lama waktu perendamannya sebenarnya? Begitu Kak Admin? Baik, selanjutnya apakah teman-teman masih ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, moderator. Silahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya ingin bertanya pada jurnal Sampomnya Almond, itu pada pemeriksaan daya pembersih sampel yang digunakan adalah rambut yang sudah dipotong dan dibiarkan selama 3-4 hari. Yang ingin saya tanyakan, apakah pada tahap ini tidak merubah karakteristik dan sifat dari rambut yang akan diujikan, dan apakah ada kriteria rambut yang digunakan, kalau ada, apa saja? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Gurnia. Selanjutnya, apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Izin bertanya, moderator. Ya, silakan Dinda Deni Pratiwi. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, di sini saya Indah Deni Pratiwi ingin bertanya kepada kelompok penguji mengenai jurnal yang pertama, yaitu jurnal yang membahas mengenai tablet spirulina. Nah, pada pengujian komposisi kimia tablet spirulina dan hidrolisat kolagen dilakukan hanya pada formula A yang merupakan formula terpilih berdasarkan karakteristik tablet. Nah, pertanyaan saya, mengapa hanya formula A saja yang dilakukan pengujian? Kenapa pengujiannya tidak dilakukan juga terhadap semua formula agar kita bisa membandingkan komposisi kimia pada setiap formulanya? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Indah Deni Pratiwi. Bagi teman-teman lain, apakah masih ada pertanyaan? Sepertinya sudah cukup. Untuk selanjutnya, sebenarnya terima kasih atas semua pertanyaan dari teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke sesi menjawab pertanyaan. Mungkin pertanyaan dari Diova akan coba dijawab oleh rekan saya, Nisa. Kepada Nisa dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Diova. Nah, yang pertama itu, mengapa peneliti memilih antibodi dari Santa Cruz? Nah, jadi antibodi dari Santa Cruz ini yaitu antibodi yang sudah kualitasnya itu sudah baik, sudah sangat baik dan telah banyak digunakan oleh para ahli untuk dalam penelitiannya. Kemudian perusahaan Santa Cruz ini merupakan salah satu perusahaan dalam bidang bioteknologi yang ada di Amerika Serikat yang sudah terkenal di dunia. Kemudian
Antibodi lain, apakah ada antibodi lain yang dapat digunakan dalam penelitian? Nah, jawabannya itu ada. Jadi, misalnya dalam penelitian itu menggunakan hewan uji mencit, maka antibodi yang digunakan yaitu antibodi mencit. Nah, apabila juga dalam pengujian itu dilakukan pada manusia, nah tentunya antibodi yang digunakan juga pada antibodi manusia. Jadi, antibodi yang digunakan itu tergantung pada objek percobaannya itu apa. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Nisa. Jadi bagaimana pada Diova, apakah jawabannya bisa diterima? Bisa, mereka terima kasih atas jawabannya kelompok penyaji. Baik. Selanjutnya, kemungkinan pertanyaan dari Fatma bisa dijawab oleh Rindiani. Kepada Rindiani dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan coba menjawab pertanyaan dari Kak Fatma, yaitu pertanyaannya bagaimana cara melakukan evaluasi uji tipe krim dan alasan menggunakan larutan zat warnanya. Nah, cara melakukan evaluasi uji krim itu yang pertama, lur krim yang telah dibuat dimasukkan dalam gelas piala, kemudian diteteskan beberapa tetes larutan metilen biru di atasnya. Nah, jika metilen biru menyebar secara merata, maka tipe krim adalah minyak dalam air. Dan jika metilen biru terpisah, maka tipe krim adalah air dalam minyak. Nah, alasan menggunakan zat warna metilen biru tersebut karena pengujian tipe krim dengan metilen biru itu mudah untuk menentukan apakah krimnya tipe minyak dalam air atau air dalam minyak. Nah, jika krim ditambah metilen biru, hasilnya biru, maka krimnya dalam air, karena metilen biru larut dalam air. Baik, itu saja yang dapat saya jawab. Moderator. Baik, terima kasih kepada Rindiani. Bagaimana Fatma, apakah jawabannya bisa diterima? Baik, terima kasih Rindi. Baik, untuk selanjutnya pertanyaan dari Kak Ayu akan dijawab oleh Kak Kisanada. Kepada Kak Kisanada dipersilahkan. Baik, terima kasih Risma. Saya akan menjawab pertanyaan dari Adin Rahayu. Pertanyaannya, pada saat pemurnian sampel bentonit itu dikatakan sampel akan dimurnikan dengan cara direndam selama 24 jam dan diaduk setiap 24 jam. Jadi sebenarnya berapa lama waktu perendamannya dan pengadukannya dengan cara apa? Jadi sebenarnya untuk perendamannya itu memang selama 24 jam. Nah, untuk pengadukannya sendiri itu bukan selama 24 jam non-stop. Bukan setiap 24 jam. Jadi pada jurnal memang dia nggak disebutkannya berapa jam sekali untuk pengadukannya. Tetapi kalau dilihat dari menurut beberapa jurnal, itu pengadukannya bisa dilakukan setiap 6 jam selama 5 menit. Dan pengadukannya itu bisa mekanik atau secara manual. Baiklah, sekian dari jawaban saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Kisanada. Bagaimana Kak Ayu, apakah jawabannya bisa diterima? Bisa diterima, terima kasih moderator. Baik, sama-sama. Untuk selanjutnya pertanyaan dari Kurnia Dwi Lestari akan saya jawab sendiri. Di mana pertanyaannya adalah pada pemeriksaan daya pembersih, pada pemeriksaan daya pembersih, sampel yang digunakan adalah rambut yang sudah dipotong dan dibiarkan selama 3-4 hari. Yang ingin ditanyakan tadi, apakah tahap apakah ada kriteria rambut yang digunakan pada pengujian ini? Kalau ada, baik, saya akan mencoba menjawab. Pertanyaan pertama, apakah tahap dibiarkan selama 3-4 hari ini merubah karakteristik dan sifatnya? Di sini kami dari literatur yang kami dapat, tahap dibiarkan rambut yang dipotong dan dibiarkan selama 3-4 hari tersebut tidak akan merubah hasil dan tidak akan merubah karakteristik dari sifat rambut, karena di sini kita hanya melakukan dan memeriksa pemeriksaan daya pembersih, di mana kita kembali lagi ke tujuan awal untuk dibiarkan 3-4 hari ini adalah untuk membiarkan rambut ini dipapar oleh kotoran agar dapat dilihat
seberapa kemampuan sampo tersebut untuk membersihkan rambut yang sudah dibiarkan selama 3-4 hari ini. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada kriteria rambut yang digunakan pada pengujian ini? Untuk kriterianya sendiri, pada pengujian pemeriksaan daya pembersih ini tidak ada kriteria khusus rambut yang digunakan. Hanya saja syaratnya adalah dibiarkan selama 3-4 hari. Untuk kriteria khususnya dari literatur yang kami baca tidak ada. Bagaimana kepada Kurnia? Apakah jawabannya bisa diterima? Baiklah, terima kasih Risma. Baik, sama-sama. Selanjutnya untuk pertanyaan yang terakhir, pertanyaan dari Indah akan dijawab oleh Delvi. Kepada Delvi dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Indah Deni Pratiwi, di mana pertanyaannya pada pengujian komposisi kimia tablet spirulina dan hidrolisis kolagen dilakukan hanya kepada formula A. Kenapa hanya pada formula A? Kenapa pengujiannya tidak dilakukan kepada semua formula agar bisa membandingkan komposisi kimia setiap formula tersebut? Nah, dilakukan pada formula A karena berdasarkan hasil penelitian dia menunjukkan bahwa formula A tersebut terpilih memenuhi persyaratan dari Depkes RI berdasarkan karakteristik fisik tabletnya, di mana hasilnya tadi ada pada slide. Oleh karena itu dilakukan pengujian komposisinya hanya pada formula A saja. Dan juga untuk formula A, B, dan C itu dia komposisi dari formulanya itu sama, cuman berbeda pada kadarnya saja. Karena formula A tadi dia udah memenuhi persyaratan karakteristik fisiknya, makanya dilakukan pada formula A saja. Baiklah, demikian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Delvi. Bagaimana kepada Indah, apakah jawabannya bisa diterima? Baik, terima kasih kelompok penyaji. Baik, itulah tadi sesi menjawab pertanyaannya. Selesai sudah presentasi dari kelompok kami, dan sebelumnya terima kasih kepada kelompok yang sudah mengikuti jalannya pada sore hari ini. Sekian, jika ada kesalahan dari kelompok kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok penanya. Apa lagi nih?